Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji'u ilaha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas sholihin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini khatib akan menjelaskan tentang perbedaan antara orang iman dan orang Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mereka melaksanakan amal-amal soleh. Iman dan amal soleh ini adalah sesuatu yang saling bergandengan, sesuatu yang selalu bersamaan dan selalu bergandengan. Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran yang saling bergandengan dan saling tidak bisa dipisahkan, yaitu ada iman dan amal soleh. Kemudian ada juga sholat dan zakat, wa aqimus sholatah wa atuz zakah. Kemudian ada juga sabar dan bersyukur. Kalau Allah berfirman tentang lafaz innallaha ma'as-shabirin, maka ayat selanjutnya adalah wasanajzi syakirin. Intinya saling bergandengan dan tidak bisa dipisahkan. Ini adalah iman dan amal soleh, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena iman itu tidak sempurna kalau tidak diwujudkan dengan amal soleh. Iman seseorang tidak bisa dikatakan sempurna manakala dia belum bisa melakukan amal-amal yang baik. Maka kalau ada orang mengatakan saya sudah beriman tapi kok perbuatannya masih buruk, masih melanggar aturan Allah, masih suka mencuri, masih suka minum, masih suka mengolok-olok, maka imannya masih belum dikatakan sempurna. Imannya masih bolong-bolong. Tapi kalau orang itu kok beriman dan melaksanakan amal soleh, waktunya sholat dia tidak pernah bolong, ketika Ramadan dia laksanakan dengan semaksimal mungkin, maka dia termasuk iman dan beramal soleh. Kemudian wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka juga kembali pada Tuhan mereka. Wa akhbatu di sini bisa diartikan kembali atau tenang atau anteng bersama Tuhannya. Kalau orang itu kok beriman dan beramal soleh dan dia tenang dalam melaksanakan kebaikan, maka mereka adalah ashabul jannah, termasuk penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka semuanya kekal. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang.
Kalau orang itu kok suka mengutamakan Allah, suka mendahulukan perintah Allah, maka hidupnya tidak akan gampang stres, hidupnya tidak akan gampang galau. Kalau dia selalu mendahulukan perintah Allah, sesibuk apapun kita, sepadat apapun aktivitas kita, kalau kita kok mendahulukan sholat misalkan, maka hati kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu datangnya dari Allah. Ketenangan kita datangnya dari Tuhan semesta alam, bukan datang dari materi, bukan dari banyaknya followers konten kreator, dari banyaknya pujian, bukan. Tapi sumber ketenangan kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita banyak aktivitas, kita sering mengakhirkan sholat, maka hati kita tidak akan tenang. Oh, ini belum selesai, ini belum selesai, itu belum selesai. Akhirnya apa? Sholatnya jadi terakhirkan, menjadi terakhirkan. Tapi kalau kita kok mengutamakan Allah, maka sepadat apa aktivitas kita akan menjadi tenang. Wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Mereka kembali pada Tuhan mereka dan mereka adalah penghuni surga. Kemudian mathalul fariqaini, perumpamaan dua kelompok. Dua kelompok di sini artinya adalah kelompok orang yang beriman dan kelompok orang kafir. Kalau orang beriman itu dibagikan wal basiri wasami, seperti orang yang bisa melihat dan juga bisa mendengar. Tapi kalau orang kafir, kal ama wal asam, seperti orang yang buta dan tuli. Umpamakan orang kafir adalah orang yang buta dan tuli, walaupun secara zahir mereka aslinya bisa melihat dan juga bisa mendengar. Dibacakan ayat Quran mereka tidak percaya, dibacakan hadis-hadis Nabi mereka juga tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tuli. Secara zahir mereka mendengar tapi aslinya tuli. Mereka tidak mau mendengar ayat Allah dan juga tidak percaya pada hadis Nabi. Tapi kalau wal basiri wasami, tapi kalau orang yang beriman itu diumpamakan seperti halnya orang yang bisa melihat dan juga bisa mendengar, walaupun secara zahir mereka tidak bisa melihat. Kita sering menemukan ada orang yang, mohon maaf secara gambaran saja, ada orang yang penglihatannya tidak sempurna, matanya buta, tapi dia selalu rajin berjamaah ke masjid, dia selalu on time, selalu tepat waktu melaksanakan ibadah sholat, padahal matanya dia tuh buta. Kita sering menemukan macam orang itu. Kadang kita menemukan orang yang matanya buta tapi dia hafal Al-Quran, dia tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Secara zahir dia buta, tapi dia selalu membaca Al-Quran dan tidak pernah meninggalkannya. Itu perumpamaan sebagai orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir. Hal yastawiyani mathala, apakah sama mereka yang kafir dan beriman? Tentu saja tidaklah, mereka tidak sama. Mereka semuanya berbeda. Afala tadzakarun, maka apakah kita semua tidak bisa mengambil pelajaran? Maaf sama muslimin rahimakumullah, dan perlu kita ketahui nanti ketika di hari kiamat, ketika sudah memasuki padang mahsyar, maka orang-orang kafir ketika akan dihisab mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andaikan saja aku dulu di dunia ini menjadi sebuah debu, menjadi sebuah tanah supaya tidak dihisab. Kenapa? Karena mereka merasakan penyesalan yang luar biasa, merasakan yang sangat dahsyat penyesalannya. Tapi kalau orang beriman, mereka semuanya berbahagia. Kenapa? Karena selama di dunia dia sudah menahan dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang yang namanya meminum minuman keras, karena minuman keras khamr itu adalah minuman ahli surga, maka di dunia diharamkan. Mereka menahan untuk ngempet, menahan agar tidak minum itu, karena itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nanti di akhirat dia akan merasakan buah dari kesabaran itu sendiri. Maaf muslimin rahimakumullah, mungkin sekian sekiranya khutbah singkat ini. Semoga kita termasuk orang yang beriman dan beramal soleh dan kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha
wa ma ana 'alaikum biwakil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni aminkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Rabbi anzalna munzal wa anta khairul munzil. Rabbi Allahumma shalli wa sallim ala khairul munzil. Rabbi anzalna munzal wa anta khairul munzil. Rabbi anzalna munzal wa anta khairul munzilin. Rabbi anzalna munzal wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.